Hai, selamat siang semua. Saya Chef Akbar dari Cafe Genvia, Grand Melia Hotel Jakarta. Saksikan saya besok di Food 911 Kitchen Secret live di Facebook Femina Magazine dan juga di Instagram official Grand Melia Hotel Jakarta. Saya akan berbagi resep asli pecak gurame ala Betawi yang akan dimasak oleh chef asal Betawi seperti saya. Oke, so jangan lupa saksikan saya besok hari Rabu jam 3 sore. Don't miss it. Selamat siang sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Isyana Atiningmas, jurnalis Boga Femina di acara Food 911 Kitchen Secret Food 911 Kitchen Secret Facebook Live Femina Media. Nah, hari ini saya berada di Cafe Grand Via Hotel Grand Melia Jakarta. Saya akan menemani Anda selama kira-kira 45 menit ke depan. Ayo, ingat nggak bulan Juni kemarin kita merayakan apa? Ya, kita merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-493. Nah, masih dalam rangka hari jadi Kota Jakarta, hari ini kita akan masak sajian khas dari Betawi, yaitu pecak gurame. Yang akan mengajarkan kita hari ini adalah Chef Muhammad Akbar, yaitu head chef dari Cafe Grand Via Grand Melia Jakarta. Nah, silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti Mbak produser kita akan mengumpulkannya dan akan dijawab oleh chef di sela-sela memasak atau di akhir sesi acara, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk ingat ya, ada dua penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher weekend brunch di Cafe Grand Via. Masing-masing akan mendapatkan satu voucher untuk makan berdua, ya. Jadi buruan ikutin terus acara ini, kirim pertanyaan, bertanya. Siapa tahu nanti Anda yang akan menjadi pemenang giveaway-nya hari ini. Nah, nggak usah berlama-lama, Chef Akbar udah menunggu di belakang. Kita ketemu Chef Akbar yuk. Aku pakai masker ya. Halo Chef, apa kabar Chef? Baik. Gimana keadaannya, sehat? Ya, lumayan. Nah, hari ini kita akan memasak apa Chef? Oke, hari ini kita akan membuat resep khas Betawi, yaitu pecak gurame. Nah, pecak gurame Ya. masih dalam rangka ulang tahun Jakarta spesial Jakarta, ya. untuk ulang tahun Jakarta, makanya saya bikin pecak gurame. Nah, Chef, Oke. yang saya tahu Oke. pecak gurame itu ada dua macam ya Chef ya? Ya. Ada yang pakai kacang sama bumbunya yang bening ya Chef? Bener. Nah, hari ini kita masak yang mana Chef? Oke, sedikit saya jelaskan lebih rinci Bu ya. Jadi gini, memang ada dua macam, yang kacang dan yang kuah atau yang biasa. Nah, itu terbagi karena mungkin yang saya tahu Betawi itu ada berbagai daerah, bukan hanya satu Jakarta saja, tapi ada Betawi Kuningan, ada Betawi Sentiong. Saya Betawi Sentiong. Oh gitu? Iya. Chef orang Betawi Ya, asli? Oke, Setiong ini ada mantap Betawi, nih. Tanah Tinggi, macam-macam. Aha. Jadi pecak itu umumnya dua, tapi yang sering dipakai, yang sudah sangat famous itu ya, yaitu pecak Betawi yang istilah Betawi, bahasa Betawi bilang sambelan dikasih kuah. Jadi gitu. seperti itu jadi bedanya. Oke. Nah, kalau pecak itu ada artinya nggak sih Chef? Kalau untuk spesifik banyak ya. Bahasa Indonesia banyak. Pecak tuh ada rusak, ada pipih, ada pesut, segala macam. Tapi kalau di Betawi sendiri, ini ajaran dari orang tua saya sendiri ya, orang tua terutama nenek yang ngajarin ya. Bumbu pecak itu mirip-mirip seperti penyet. Oh iya. Cuma dia berkuah. Itu saja. Jadi dipecak tuh dia harus kasar. Oke. Dihancurkan, kasar, itu dipecak namanya. Oh gitu, buk gitu ya? Iya, gitu loh. Oke, Chef, kita langsung masak aja gimana Chef? Boleh. Oke. Oke, sebelum masak, jadi saya jelaskan di sini dulu ya. Bahan-bahannya. Terutama bahan utama kita adalah ikan gurame fresh ya. Chef, mohon maaf. Oke. Karena Chef pakai masker, saya dekat dengan mic, jadinya takut nggak kedengeran. Saya nanti ngulang apa yang kata Chef bilang ya. Boleh. Jadi ini apa Chef? Ini ikan gurame yang sudah saya bersihkan, yang sudah dimarinasi ya dengan garam, lada dan
sari jeruk nipis. Oke. Jadi dimarinasi selama kurang lebih 1 atau 2 jam lah. Oke. Oke. Jadi garam, lada, sari jeruk nipis. Ya, jeruk Oke. nipis. 1 jam ya minimal untuk ikan segini gede. Ya. Oke. Ini hanya 750 gram. 750 gram. Wow, gede juga ya. Enggak. Oh, enggak. Ada lagi yang lebih gede. Ada lagi. Tapi masaknya susah Iya, kayaknya. kalau di restoran-restoran pinggir-pinggir itu yang istilah bilangnya di pinggiran Jakarta banyak kan tuh seperti di Jagakarsa, Situ Babakan itu bahkan lebih besar lagi. Oh gitu. Iya. Oke, mari. Oke. Jadi di sini saya konversikan dari street food ke versi sini. hotel. Siap, mari. Oke. Ayo lanjut. Oke, bahan selanjutnya terutama ya bahan utama kita. Ini ada cabai keriting ya 10 pieces. Cabai keriting. 10 buah, ada cabai rawit hijau 8 sampai 10 buah tergantung selera karena ini Oke. pedas juga lumayan ya. Oke. Kalau yang nggak suka pedas cabai keritingnya aja, ini enggak apa. Oke. Terus tomat 1 buah. Nanti kita belah 4 atau 8 biar lebih mudah dimasaknya. Oke. Nah, terus garam, gula, rada, mohon maaf saya nggak pakai penyedap karena lebih natural, saya lebih suka gitu. Oke, jadi yang ini tanpa penyedap. Tanpa penyedap. Yang penting ada penetrasinya gula. Oke, gula, Oke. yes. Kalau hanya garam dan lada saja, Kurang- kesannya hanya gurih. Jadi Oke. masih ada aftertaste yang tertinggal. Iya, jadi seperti itu. Jadi rahasianya kalau nggak pakai penyedap rasa ini ya, Iya, chef ya, tambahin preferensi gula ya. sedikit. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada jeruk nipis ya. Iya. Satu untuk ini tadi kita udah buat marinasi. Ya. Yang satu nanti untuk siraman bumbu pecak. Oke. Ya. Berikutnya bawang putih, Bawang putih. 3 siung, bawang merah 8 siung. Kunyit sengaja saya pakai yang bubuk agar tidak terlalu strong. Oh. Iya. Kalau misalkan mau pakai yang asli, chef. Boleh. Seberapa banyak? Satu ruas aja. Satu ras Satu ini? ruas sekitar 1 sampai 2 cm. Oke, 1 sampai 2 cm ya. Oke. Oke. Oke, lanjut kita ke Chef, Nah, bentar. Oke. Nanti bakal dikasihkan resepnya ke Femina. Oh iya, jelas. Jadi sahabat Femina nggak usah sibuk untuk nulis. Nanti Femina akan share resepnya di website dan di Instagram. Jadi sekarang tonton aja dulu. Oke, lanjut chef. Lanjut. Nah, kalau menurut saya ini pasukan intinya Pasukan bahannya nih. inti, oke. Jadi jahe, kencur, dan kalau pecah kuah ini jarang dipakai. Oh, Bahkan saya tidak pernah nemuin, tapi saya Ini- pakai ini temu kunci. ini banyak yang nggak tahu kali. Temu kunci. Ini kunci. Kalau di supermarket jarang sekali ya. Iya. Tapi kalau di pasar tradisional ada. Ini saya sengaja nyari supplier yang dia mau ngumpuk-ngumpuk pasar. Oke. Jadi saya datangkan ke sini khusus buat Untuk untuk hari ini gitu. Oke. Berarti kalau di Grand Melia, Cafe Grand Melia, kunci masakannya adalah ini nih. Ya, ini. Mungkin tempat lain nggak pakai. Kenapa pakai ini? Ya. Ada alasannya. Ini kan sama ini sebenarnya hampir mirip Hampir ya. mirip. Aromanya ya. Cuman bedanya sedikit. Orang kalau yang awam mungkin nggak terlalu ketara ya. Tapi kalau mereka paham makanan, ini dan ini dua-duanya sama menimbulkan rasa dan aroma yang segar. Oke. Cuman ini sensasinya beda. Siap. Ya. Oke. Kalau orang bikin bayam pasti pakai ini. Iya, saya Nah, termasuk. saya aplikasikan ini di sambal. So, Ya. ini oke, nanti masuk di sambalnya ya. Iya, let's see. Siap. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, chef. Ya. Kita goreng ikannya dulu, apa bikin sambalnya dulu? Nanti kalau Oke. mau stepnya benar, bumbunya dulu kita olah. Oke, Ya. siap. Pertama cabenya kalau ini terlalu besar ya bisa kita potong jadi 2 atau jadi 3, whatever, yang penting nanti Udah. pas di goreng, nggak terlalu kebesaran pas di uleknya. Oke. Oke, ini taruh sini dulu. Oke. Sahabat Femina mau mengingatkan lagi kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti Mbak produser kita akan kumpulkan dan akan saya bacakan. Nanti Chef Akbar mohon dijawab ya Chef. Ya, sebisa mungkin kita jawab. Nah ini tomatnya kita potong-potong juga supaya mudah diolah nanti. Kita potong. Oke. Tombol kuncinya kita potong. Tombol kuncinya sebanyak itu Chef? Iya, karena kan dia nanti jadinya sedikit. Ini kita kupas dulu. Oh dikupas. Iya.
Kalau saya masak nggak pernah di kompor. Kalau hanya untuk direbus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti ini kan kita Sambal kita ya? ulek dan kita olah bersama dengan sambal gitu. Oke, berarti Jadi ya kita kupas sebisa mungkin sampai dia putih dalamnya ini kelihatan gitu. Nah, iya, karena biasanya emang nggak buat sambal tapi kalau bisa sih. jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti hilang semua. Iya. Iya. Berarti Oke. usahakan cari temu kunci yang agak gede ya. Tapi jarang. Iya, jarang. Nah, ini termasuk agak gede. Iya. Iya. Jadi kalau mau cari temu kunci biasanya di supermarket itu jarang. Jadi harus masuk ke pasar. Tradisional. Nah, kalau sekarang masuk ke pasar harus hati-hati juga ya, Benar, sahabat Femina ya. benar, Jangan benar. lupa bawa maskernya dipakai dan segala perlengkapan yang kira-kira bisa melindungi diri Anda. Karena udah banyak pasar tradisional yang ternyata pedagangnya positif, bereaktif dengan COVID-19. Oke, segini cukup. Ini udah saya cuci dan dibersihkan. Ini udah saya cuci. Ini kita pakai setengahnya aja. Setengahnya. Semuanya dikupas ya? Sudah saya kupas, sudah saya ini cuci. Ya. Oh, Kalau ini mau mixer dikupas. lagi, iya. Karena memang kalau hotel tuh identik masakannya dengan bersih. Yes. Iya. Kita kebersihan yang kita utamakan. Iya. Karena kita punya prinsip dan kita yakin makanan yang sehat dan lezat itu berasal dari dapur yang bersih. Oke. Kecuali di kupas. Kencur. Ya. Ini nih yang bikin seger ya. Yang ini wajib ada. Ini wajib ada. Wajib ini ada. yang jadi pembeda. Oke. Nah, Yang membedakan itu ini ya, Chef ya. sensasi kesegarannya jadi beda nanti. Kayak iklan aja ya. Chef, Ye, kalau guramenya diganti bisa. bisa banget. Biasanya apa aja? Gurame itu ikan, kita harus paham ikan juga ya, paham seratnya. Gurame itu ikan yang berserat lumayan agak kasar ya. Ya. Jadi dia tuh apa sih ya? Dia tuh hampir serupa seperti patin, kakap. Kakap. Kalau ikan mas hampir mirip lah, Iya. tapi bisa juga. Antara yang seperti itu aja daging-dagingnya. Yang agak Yang agak berserat kasar. gitu ya. Ya. Kalau Kalau ikan teman saya yang Betawi dulu menyuguhkannya ikan mas. mas bisa. Mancing sendiri bikin pecah. Cuman rata-rata orang sekarang mau yang praktis bu. Artinya gini, ikan mas kan banyak durinya. Ya. Kita males. Saya pun yang bisa masak males makan ikan mas. Iya, karena durinya banyak. Gitu loh. Oke. Yang Oke, pertama lanjut. kita masukkan adalah ini kita geprek dulu ya. Oke. Wesh. Pelan-pelan saja. Oke. Kencurnya kita masukkan ya. Kencur. Temu kunci sama jahe. Jahe. Kita goreng ya. Oke, leave it Sampai apa ini, Chef? sampai dia warnanya sedikit kecoklatan. Oh, sampai warnanya sedikit kecoklatan. Wah, ini kayaknya harus sedikit mundur nih. Ya, catatan juga, jadi apinya jangan terlalu gede. Oke. Nah, kalau menggoreng begini, karena dia ada kadar airnya lumayan banyak, jangan Terlalu besar-besar besar. apinya. Oke. Nanti dia akan meletup-letupnya lebih. Nah ini setelah 1 menit, masuk ini cabai kita masukin. Oke, cabai langsung masuk. Cabai langsung masuk. Oh, ini cabai rawitnya Ya. masuk. Wow, mantap. Setelah cabai, bawang putih. Jadi memang ada urutannya, Chef ya. Iya. Yang masaknya perlu waktu lebih lama duluan ya. Itu makanya kadang tidak bisa dianggap remeh ya. Oke. Ini nggak lama-lama ya. Ini hanya sekitar 3 sampai 4 menit aja Oke, ya. kata Chef ini nggak lama, hanya sekitar 3 atau dia meledak, saudara-saudara. Oke. Cukup ya. Cukup, oke. Khusus buat tomat boleh dicampur masak, boleh kagak. Oke, Oke, tapi saya enggak, karena biar ada sedikit rasa asamnya. oke. Kalau dia digoreng akan keluar rasanya lebih seperti apa? Kalau digoreng lebih soft.
Oh, lebih soft. Nah, kalau langsung ini lebih strong karena nanti akan kita tumis juga nanti setelah ini. oh oke. Iya. Jadi kata chef ada 2 macam nih pemirsa. Ya. Ada yang digoreng sekalian tomatnya, ada yang seperti chef inilah tidak digoreng. Jadi rasanya yang mau ingin chef keluarkan adalah yang lebih segar. Sedikit segar dan Sedikit asam. segar dan asam. Oke. Langsung. Ya. Wow, cobeknya gede ya chef. Kayaknya memang niat. Wah, ini goreng ikan di sini nanti. Ya. Wah, mengerikan. Makanya harus agak sedikit mundur nanti. Yes. Nanti kita mundur ya pemirsa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kok bareng? Oke. Jadi nguleknya ini udah masuk semua. Langsung aja garam. Garam. Karena dia akan mempermudah proses apa ya bilangnya? Nguleknya. Benar. Karena ada kasar-kasarnya dikit Bener. gitu ya. Ladanya boleh langsung boleh enggak, tapi saya nanti aja pas di bumbunya. Oke. Oke. Ladanya chef akan kasih di belakang. Kurang dulu sedikit biar kagak over. Oke. Oke. Kalau mau lebih sehat lagi, Ya. kebetulan saya pakai minyak salad oil. bukan Oke. minyak, Kalau mau lebih sehat, pilihannya adalah minyak salad oil. Oke. Nah, sambil kita ngulek bumbu, Mhm. sambil kita goreng ikan. Oke, siap. Oke. Harus hati-hati nih ya chef. Agak Iya. kita mundur sedikit nanti. Sedikit Sedikit nggak usah aja. jauh-jauh. Saya di sini pakai ini karena biar nanti nggak lengket. Kadang ibu-ibu ada yang masak pas di bawahnya lengket ikan. Oh gitu. Makanya Oh ini saya pakai triknya. Baking paper. Oh, I see. Oke. Ini saya baru pertama kali lihat nih. Di bawah. Ini tips dari Chef Akbar supaya tidak lengket di wajannya ya. Oke. Oh, tapi ini Dan- nggak apa-apa, nggak digoreng. Nggak apa-apa. Oke. Ini digoreng di oven nggak apa-apa. Oke. Yang penting jangan kertasnya dibakar. Aha. Karena nanti dia terbakar. Ya. Jadi digoreng nggak masalah. Oke, pelan-pelan aja. Nggak usah. Ya. Pelan-pelan. Gak suka ya. Oke. Apinya kecilin aja. Ya. Masa terlalu besar. Nah, sambil ini goreng, ini kan lumayan agak framing time ya. Aha. 5 sampai ya 7 menitan lah. Oke. Kita ngulek. Diulek ya. Iya. Sembari ini goreng, kita mengulek. Ngulek. Nah, berarti kalau untuk masak pecak tidak boleh ada jalur alternatif pakai blender ya, Chef ya. Itu dia, seperti tadi saya bilang ya, orang sekarang lebih suka yang praktis, Bu. Nah, makanya blender pun sekarang ada yang kasar. Oh gitu. Iya, kita sebutnya kan chopper. 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 Oh. Jadi kalau pakai chopper masih bisa. Masih bisa pakai chopper ya? Cuman terus terang kalau saya jarang mau makan di rumah yang olahan-olahan seperti itu. Jadi Oke. saya lebih memilih olahan seperti Yang ini. yang tradisional Yang bener ya. tradisional dan natural. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sahabat Femina di rumah pengen cara yang lebih praktis, nggak punya cobek, bisa pakai chopper ya. Ya. Kalau blender akan jadi terlalu halus, Ya. jadinya sensasi menggigit bumbu ininya jadi berkurang ya. Jadi berbeda juga, namanya bukan pecak, sambelan. Oh ya sambelan. Kalau pecak tadi Ya, itu kasar. ya di kasar ya. Ya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan chef yang Ya. masuk. Langsung. Chef, gimana caranya milih ikan gurame yang enggak bau tanah? Kan biasanya tuh, iya ya betul. Biasanya kan ada Oke. ikan gurame yang bau tanah ya chef ya. Oke. Nah, gimana Langsung caranya? aja ya. Oke langsung Jadi chef. gini, dasarnya memang ikan yang hidup di sungai Iya. memang ada sedikit seperti bau lumpur gitu Ya, ya. betul. Bukan tanah sebenarnya, lumpur ya. Lumpur betul, dia hidup di Nah, lumpur. makanya kita menanggulanginya dengan cara dimarinasi. Oh dimarinasi. Sebelum dimarinasi, kita bersihkan, kita cuci sampai bersih, benar-benar bersih, baru kita marinasi. Itu akan hilang. Kalau marinasinya benar, walaupun hanya sebatas garam, lada dan jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Ini sebelum saya marinasi, saya Sayap. store dulu ya, saya sayap. Jadi dia meresap ke dalam dagingnya. Oke. Dia seperti itu. Oh ini ada pertanyaan lagi chef. Oke.
soda kue biasanya buat marinasi juga. Kenapa Oke. tidak pakai? Soda Soda kue untuk ikan. soda kue kurang matching ke ikan. Oke, biasanya Kalau soda kue ke daging masih agak match. Iya. Tapi kalau ke ikan saya tidak recommended. Oke. Iya. Jadi, ya setahu saya nih, Uh-uh. setahu saya kalau misalkan memakai soda kue dia untuk lebih kayak mengempukkan daging gitu Iya. ya, Chef ya. Kalau untuk ikan takutnya malah justru Hancur. hancur ya. Iya. Nah itu tadi ke siapa yang bertanya dari Despriani Susilo. Oke, Despriani Susilo. Jadi jawaban yang tepatnya gini, nggak bisa disalahkan juga ya, karena Ya. orang kan kita nggak tahu selera dia sebenarnya apa Ya, dia suka empuk, apa ha-ha. dia suka apa ya. Ah, Cuma kalau saya menyarankan, saya nggak mau bilang itu salah atau benar. ya. Jadi saya menyarankan kalau soda kue itu bukan untuk ikan, Oke. tapi dia lebih match untuk daging. Ya, kalau Chef Akbar seleranya dia tidak menyukai ikan yang dimarinasi dengan soda kue. Tapi kalau misalkan sahabat Femina di rumah menyukai memarinasi dengan ikan dengan soda kue, nggak masalah Nggak juga ya masalah Chef juga. ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk tradisional, saya rasa jarang sekali. Ya. Ya. Oke. Ini nggak dibalik Chef ikannya? Nggak. Belum? Nggak usah, Oh nggak usah. nggak usah, karena kan sudah saya lapisin. Jadi itu panas di bawah. Praktis ya. Oh jadi kalau gitu sekarang prepare menyiapkan baking paper di rumah bukan cuma buat nge-bake doang ya, bisa buat ngegoreng juga. Ya. Oke, ini tips bagus nih. Jadi nggak usah repot bolak-balik. Jadi seperti ini ya. Jadi beruntungnya saya adalah saya pernah ke macam-macam kitchen, terutama di Eropa sana ya. Ah, Jadi cara-cara mereka, mhm. cara-cara restoran saya combine dengan Indonesia. Oke. Jadi hasilnya Tips agak aneh juga. Tips ini Orang-orang- didapat di mana, Chef? Dulu waktu saya di kapal pesiar, saya masak telur pakai ini. Oh gitu. Oh alah. Biar nggak lengket. Oke. Oke, belum tepat ya. Ya. Kalau udah agak senyap, percikan minyaknya boleh ditambahin gedein. Oke. Karena tadi pas pertama kali masuk, Mhm. dia tidak akan menerima jika minyaknya terlalu panas dan ikan ini kan mengandung air. Ya, Jadi ha. dia akan menguap. Ya. Makanya tadi saya bilang pas masuk pertama agak dikecilkan. Aha. Nah, setelah suaranya senyap, boleh kita agak gedein. Oke, apinya. suara tadi tips dari chefnya kalau tadi memasukkan ikannya Ya. jangan terlalu besar apinya Ya, ya. kecil saja. Kecil aja karena Yang penting banyak udah agak panas. karena air dalam ikannya juga masih banyak ya chef ya. Kalau kayak gini suaranya udah senyap, gelembungnya juga udah mulai berkurang, Ya, berarti boleh digedein. udah saatnya digedein ya untuk Iya, supaya jadi lebih biar garing. dia garing dan matang merata. Matang rata. Oke. Udah ya. Jadi jangan terlalu kasar, segini aja. Segini cukup Segini ya. aja, cukup. Jangan Bahkan- terlalu halus lagi ya. Benar, bahkan ada yang lebih kasar lagi. Cuma Tapi- di asal gitu ya chef ya. Oke. cuman kalau saya jadi aneh, kayak makan cabai-cabean. Cabai-cabean lain artinya chef. Oh, lain ya? Oh. Saya baru tahu. Mari. Nah, ini selanjutnya diapain sambelnya chef? Nanti Oh nanti. setelah ini kita angkat, jadi seharusnya tadi pas karena tadi apinya dia percikannya gede, makanya saya jadi agak slow down sedikit. Nggak buru-buru kan? Enggak. Oke. Tenang. Oke, jadi Nah. kita ini sedikit kayaknya. Oke, nah ada pertanyaan lagi chef. Boleh. Gimana caranya supaya ikannya tuh nggak terlalu berminyak? Nanti saya kasih tahu. caranya. Oke, Ya. nanti Sambil katanya. kita praktikkan. Oke. Yang paling enak tuh sebenarnya ikannya ukuran berapa sih chef? Kalau buat saya ini paling ideal, 750 gram. 750 gram. Kalau lebih kecil terlihat freak ya, agak aneh gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini buat- aslinya, Hah? aslinya dia gede. Di Aslinya atas gede? 1,5 kilo. Jadi Nenek saya kalau bikin Mhm. ikannya bisa 1,5 kilo, bahkan sampai 1,8 2 kilo. Oh gitu. Iya. Tapi itu untuk makan rame-rame kan ya? Rame-rame. Rame-rame keluarga. Iya. Ingat, zaman dulu orang Betawi anaknya banyak. Makanya. Siap. Oke. Ini Ini kalau di proses metode
cooking method Western namanya di basting ya. Oh, di basting. Yes. Tapi kita Jadinya harus diguyur. kita aplikasinya juga ke masakan Oke. Western. Jadi nggak ada salahnya kita mengaplikasikan teknik masak dari Benar. Western Benar. untuk masakan Benar, Indonesia yang penting- supaya hasilnya lebih baik. Yang penting kita tidak menghapus garis besar dari masakan itu. Iya. Diulek. Gitu. Kalau mau ditambahkan, yang penting kita tidak lari dari garis besar makanan tersebut. Oke. Nah, kalau di Grand Via, selain pecah gurame, apa yang jadi andalan masakan Indonesianya loh, Chef? Oke, di sini kebetulan sop buntut kita laku sekali ya. Oke, sop buntut, Sop apalagi? buntut, nasi goreng pun walaupun simpel tapi favorit juga. Heeh. Sop buntut, nasi goreng, semur juga kita laku. Semur. daging. Semurnya khas Betawi juga. Iya, lebih ke Betawi. Oh, lebih ke Betawi. Karena chefnya saya. Karena kan semur ada macam-macam ya, Chef. benar. Ada semur benar, Jawa, benar. ada semur. Dan lagi-lagi semurnya itu saya combine caranya ke cara Western. Oke, jangan-jangan masih pakai daging kerbau, Chef? Kita pakai daging sapi. Oke, daging sapi. Kalau di sini sudah pakai Australian tenderloin. Oke. Ya. Semurnya mantap pakai Australian tenderloin. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada sahabat Femina yang dapat vouchernya bisa kali ya nyobain, Chef ya. Bener. Oke. Bener. Tinggal cari aja saya. Nah, tinggal panggil Chef Akbar mau minta semur. Ya. Oke. Nah, ini apakah sudah mulai? agak brownie ya. Oke. Tadi karena ini ikannya agak muda. Wah, kalau makan ini harus pakai tangan nih, Chef kayaknya. Benar. Karena pakai tangan seru juga. Oh. Selama tangan kita bersih ya. Iya. Apalagi sekarang ya. Benar, kita harus jaga sekali kebersihan karena zaman pandemi seperti sekarang ini harus hati-hati juga. Iya. Makanya pilihlah dan makanlah bahan dan makanan yang baik. Oke. Ini belinya pun sekarang juga mesti hati-hati. Ya. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Kalau tadi kagak dikasih kertas, dia langsung ke bawah. Oh Nah, iya, ngambang dia seperti akan ini ya. ini ngambang karena Berat. kertasnya itu apa namanya, mendorong daya dari Ke bawah. atas. Oke. Tapi tetap matangnya rata karena kertasnya ini bisa menghantarkan panas. Oh. Jadi ini nih tadi yang dikasih tahu sama Chef. Bener. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Kalau kurang yakin kan ibu-ibu kan kadang-kadang Iya, suka pengen caranya sendiri ya. Iya. Boleh. Berarti ini minyaknya harus banyak ya, Chef ya. Harus kerendam. Harus kerendam. Oke. Nah, sedikit tinggal dulu. Sebentar. Siap, sebentar. Nah, apakah ada pertanyaan, Mbak Produser? Ini rahasia. Rahasianya? Ikannya tidak terlalu berminyak. Oke, ini rahasia supaya Kalau tidak ikannya terlalu- tidak berminyak, it is impossible karena kita masak dengan Kan cara minyak. menggoreng. Tapi kalau less oil, that it will be possible ya. Oke. Jadi caranya kalau di sini paper towel ya, tapi ini khusus untuk masak ya, Ya. bukan untuk lain. Paper towel yang agak banyak. Oke. Nah, cukup, saya rasa cukup. Oke, hati-hati. Pelan-pelan. lihat. Mantap. Coba di rumah, golden brownnya sangat sempurna. Aha. Jadi memang saya tidak suka terlalu keruh ya, tidak suka terlalu coklat. Segini udah cukup buat saya. Karena terlalu coklat juga nanti kalau misalkan disimpan lama agak keras. Oh. Kadang-kadang kan kita masak kita buat agak nanti Nantian, siangan, ah. gitu. Jadi nanti keras. Oke. Jadi seperti ini yang saya suka. Tapi tetap lapisan luarnya it's perfect crispy ya. Oke. Ya, bisa mendengar bunyinya tuh. Oke. Jadi bunyi nggak bisa dibohongin ya. Oke. Nah, this is the way how to less the oil from the fish. Oke, jadi gini. Siapkan tisu ya. Tadi saya bilang ini bisa di remove. Kalau di rumah mungkin panas ya, tapi kalau saya udah biasa. Oke. Kita remove ini dulu. Nah, ya.
Dan atasnya juga kita apa ya bilangnya? Diselimuti ya? Oh, Nah, oke. Pelan-pelan, jangan terlalu kenceng mijitnya karena nanti akan rusak tekstur ikannya. Oke. Oh, pertanyaannya bisa pas dengan apa yang mau saya masak ya? Yang nanya siapa tuh? Hah? Ada Indri. Indri ya. Oke. Oke. Jadi Nah. kita baluri seperti ini Aha. dan kita tinggal dulu sebentar. Jadi Resting sebentar aja. sebentar. Nah, di- sambil resting, Ya. kita taruh sini, oke. Sambil kita resting, kita olah bumbunya. Oke. Oke, langsung. Ini minyaknya udah agak panas ya. Wajahnya cakep ya. Ya. Saya malah mau ngomongin kalau di rumah wajah. pakai ini, waduh, kasihan suaminya. Nggak apa-apa buat Nggak investasi. apa-apa ya, investasi ya. Ah. Oke, kok kita jadi ngelantur ya? Iya. Chef, ada pertanyaan Ya, dari langsung. Mbak Liana. Ya, Sebentar, Oke. Liana Sunandar. ya. Ada nggak pengganti baking paper untuk itu buat menggoreng tadi? Pengganti. So far, kalau nggak baking paper, dia digoreng dengan saringannya. Oh gitu, di Tapi bawahnya akan ya? tetap menimbulkan lengket walaupun sedikit. Di saringannya justru Oh, oh. ya? Oke. Kalau mau benar-benar perfect, ini banyak juga kok di warung-warung. Iya. Iya, jadi bukan hal yang sulit ya. Mhm. Tapi dimanapun kita bisa ketemu. Ya, Ya, jadi better pakai itu. better Mbak. Oke, itu Mbak Liana dari Chef. Better pakai baking paper karena kalau misalkan pakai saringan kemungkinan masih akan lengket juga di saringannya. Nah, ada lagi nih Chef Oke. dari Kunti Mhm. Sumaji. Oke. Untuk marinasi Ya, bisa pakai kunyit dan jahe nggak? bisa banget. Bisa. Bisa Untuk banget. marinasi yang sebelumnya tadi ya? Tapi saya di sini tidak saya tidak mau share seperti itu karena nanti akan menimbulkan ya rasa yang sangat strong sekali. Dari- Marinasinya pakai itu, bumbunya pakai itu juga. Jadi sangat strong sekali, sangat kuat sekali. Jadi kalau orang yang nggak suka strong, ya nggak suka. Jadi Oke. percuma juga. Jadi ini akan pakai jeruk nipis biar agak lebih balance ya rasanya Ya, tidak biar balance tidak, ke rasa nanti pas dimasaknya. yes gitu. Bisa Mbak siapa tadi? Bisa Mbak sekali, Kunti. bisa banget. Bisa Mbak Kunti, tapi nanti kalau Mbak Kunti senang dengan rasa jahe dan kunyit bisa menggunakannya. Tapi Oke. kalau misalkan tidak suka yang terlalu strong rasa jahe dan kunyitnya bisa tadi pakai jeruk nipis ya Chef ya. Oke. Oke, jadi kita tambahin sedikit tulisannya ya dengan minyak. Ini yang udah saya infuse dengan rosemary. Oh, Nggak ada pakai pun nggak sedikit- apa-apa. Ada Cuma kalau sedikit ininya ya. khusus di sini saya kasih ini. Jadi dia ada sensasi herbs yang berbeda. Nah, ini mungkin kalau pemirsa mau membuat di rumah, ini minyak yang sudah diinfusi dengan rosemary. Minimal berapa lama, Chef? Infusinya? Itu infuse saya ini udah 2 minggu. 2 minggu? Ya. Oke. Dia sarinya benar-benar keluar. Oke. Ya. Aromanya jadi ini ya? Benar. Different. Oke. Ya, kita udah hampir selesai ya. Kita matengin dulu bumbunya. Yes. Ini kita matengin. Kalau udah seperti ini akan sangat cepat sekali. Karena nanti ya ini juga sudah agak matang ya. Jadi jangan terlalu lama juga Iya. minusnya. Tadi karena udah digoreng ya, Chef Ya, ya? betul. Oke. Nah, diamkan sebentar. Sambil kita untuk plating. Oke, Chef akan menyiapkan piring untuk platingnya. Ya. Masih pakai ini apa? Garnish. Garnish supaya lebih cantik. Bener. Anak banyakan ibu-ibu yang nanya biar ibu cantik juga kan? Oke. Oke. Tong. Siap. Nah, ini sebaiknya sampai bagaimana ini Chef ininya? Sambelnya. Sampai agak harum aja. Wah, ini. Sahabat Femina kalau ada di sini ini udah baunya
Ini memang agak itu yang tadi saya bilang, efek dari semu kunci. Iya, ini kuncinya berasa sih. Padahal kencurnya ada, Iya. tapi mereka tidak tabrakan. Iya, Jadi iya, iya. tetap Lain, berbeda. Itulah yang memberikan sensasi beda. Dan ini udah agak matang ya, Ya. boleh dilihat. Ini kita kasih air pakai air panas ya. Oke, air panas Air ya. panas, ya. Supaya temperaturnya juga nggak turun ya, Chef ya. Bener. Dan cepat matang. Kalau mau lebih matang lagi, tadi sambalnya boleh banget, Oke. boleh. Cuma saya nggak di sini saya buatnya seperti ini. Jadi nggak ada yang salah ya, Chef, kalau Bener. masak ya, tergantung Bener. seleranya Tergantung seperti selera. apa. Oke. Ini nanti ikannya akan diguyur. Ya, Oke, akan diguyur ya. agak pedes ya. Nah, jangan lupain kunyitnya. Oke, kunyitnya terakhir ya. Iya, dikit aja. Oh, kalau tadi kunyitnya pakai kunyit Kita goreng. digoreng bareng, Iya. diulek bareng. Nanti. Aduh, nyegerak. Oke. Wah, ini harus sahabat Femina harus coba sih di rumah. Ini wanginya luar biasa. Luar biasa menggoda. Nah, itu kita Nanti tambahkan. buat siraman di atasnya setelah semuanya tertata. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Liana. Ya, sorry. Oh, maaf Chef. Ya, Oke. oke. Ya. Bisa ikan air tawar apa lagi? Nah, ini mungkin Mbak Liana tadi belum bergabung bersama kita. Tadi ikannya bisa apa aja, Chef? Jadi kita bisa ganti dengan ikan yang berserat sama dengan gurame seperti ikan patin, ya, ikan mas, dan juga ikan kakap. Oke. Oke. Kalau pakai salmon nanti Oh, salah. Ini adalah pertanyaan Apa? dari Nani Bagus. Oke, apa dia? Oke, yang tadi bukan Mbak Liana. Mm-mm. Oh, Mbak Liana dan Nani Bagus sama. Ya, masukin Oke. seasoning ya. Oke, masukin seasoning. Seasoning. Apa tadi? Garam. Lada, garam, Lada. dan gula terakhir. Tinggal dimasukin ya. Nah, kalau jumlahnya tuh juga tergantung selera ya, Chef ya. Bener. Jadi saya nggak bisa ngasih spesifik ya. Mhm. Jadi secukupnya saja. Tapi ada sekitar ancer-ancernya nanti Ya. tinggal baca di resepnya ya, Chef Benar, ya. benar. Betul. Oke. Ini Ini udah agak matang ini. sudah matang ya, Udah, sebentar udah lagi. matang. Sabar. Mohon maaf ya pemirsa, kalau chef itu masak harus dicobain. Saya bukan lu masternya. Oke, iya. Jangan nggak cuma chef di rumah juga harus dicobain. Ya, harus. Gimana, Chef? It's perfect. Perfect. Tapi kalau tadi saya bilang ya di awal, kalau yang nggak suka pedas bisa dihilangkan cabai hijaunya, pakai cabai keriting aja. Kenapa saya pakai cabai keriting? Karena dia konten spicy-nya lebih sedikit daripada cabai-cabai yang biasa. Oke. Kalau cabai gede itu agak pedas, lebih pedas dari itu. Kalau keriting agak sedikit ada rasa manisnya. Kalau buat saya ya. Ya, jadi itu aja better kalau nggak suka pedas. Oke, kalau nggak suka pedas, cabai rawit hijaunya Dihilangkan. Boleh. Oke. Oke, sambil nunggu ini kita ambil ikannya. Ambil ikannya. Pelan-pelan aja ya. Gak usah buru-buru Ya. ya. Karena kalau masak itu sangat berpengaruh dengan mood ya. Oke. Kalau moodnya jelek biasanya Bener, makanannya juga nggak ada jadi. aja. Ya, kita bisa lihat sudah berkurang drastis ya oilnya ya. Karena kita resting dan kita selimut dengan paper kitchen towel. Ya. Oke, langsung kita tata ikannya. Oke. Oke, tinggal ditaruh. Wah, cantik banget ini guramenya.
Yes. Kalau soal ukuran terserah di rumah mau pakai yang gede, mau Benar. pakai yang kecil, mau satu orang satu juga nggak apa-apa ya. Betul. Oke, kita matikan apinya. Oke. Jadi sambalnya dulu kita taruh di atasnya. Oh, Kuahnya sambelnya ya. belakangan. Ini sebaiknya segera dimakan ya chef kalau udah Benar. dituang ya, karena nanti Benar. supaya tekstur garingnya masih dapet, masih Kalau apa? disimpan agak soggy nanti, agak Ya. agak soft. Kalau mau disimpan agak nanti mungkin Ikannya jangan dipisah. dicampur ya. Iya, ikannya dipisah. Heeh. Tapi dengan catatan tadi masaknya jangan terlalu coklat ya chef. Kalau Ya. kalau terlalu coklat nanti dia ikannya Benar, akan jadi lebih keras. Iya. Wah. Tapi kadang-kadang orang Indonesia suka juga yang lebih keras, yang agak-agak Iya. lebih kriuk-kriuk gitu. Lebih bisa Bener. nendang ngunyahnya. Kalau buat saya yang kriuk cukup kerupuk. Oke. Ya, pas ya. 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 Jadi pas dia punya komposisi, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Pas karena memang sudah saya taker ya. Oke. Dan liquidnya kita taruh. Kita siram Oke. pelan-pelan. Ya, wah. Aduh, baunya. Mungkin kalau nanti di masa depan ada tayangan live yang bisa menghasilkan bau, akan lebih menarik ya. Iya. Oke. Ini namanya pecak seperti ini. Iya, pecah. Ini yang jenis yang Sambelan penyet yang dikuahi. Iya. Ini yang bening ya, chef ya, bukan Ya, yang pakai bukan pakai yang kacang. Oke. Oke. Dan kita masukkan jeruk nipis. Jeruk nipis dikucurin aja ya, chef ya. Oke, wah ini pasti seger banget. Boleh satu, boleh setengah. Oke, kalau misalkan pemirsa di rumah sukanya yang lebih seger-seger, asem-asem gimana gitu, Ya. bisa kasih satu ya. Boleh banget. Boleh. Cuma kita setengah aja. Setengah aja. Kalau misalkan nanti kurang bisa tambahin. Bisa ditambah lagi. Ya. Ya. Nah, ini Mungkin buat tambah garnisnya ya. manis juga nih. Bener. Biar makannya lebih selera. Biar semangat. Karena kalau makan nggak semangat, waduh repot juga. Oke. Garnish. Oke, ini kalau bikin garnish gini gimana caranya, chef? Mungkin Oh, kalau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Mungkin ini namanya slice ya. ya. Slice vegetable. Jadi kita slice, kita slice kasar dulu, setelah Ya. slice kasar, slice halus. Setelah slice halus kita cuci bersih. Ya. Kemudian kita rendam dengan air es. Oke, itu ibu-ibu di rumah cara bikinnya direndam dengan air es. Ya, Biar jadi agak dia- meringkel-meringkel gitu. Ya, Nah, ini kalau mau beli cantik pakai edible flower. Sekarang sudah Benar. banyak tersedia. iya. Jadi nanti mahalan edible flowernya. Tapi it's okay ya. Demi kepuasan ya, nggak masalah juga kan? Iya. Then we finish for pecak gurame. Oke, ini dia pecak guramenya yang dari chef Akbar. Wangi banget. Ya, Mungkin bisa di display di situ, chef? Boleh, Oke, langsung ya. biar lebih cantik. Benar. Nah, ini sudah ada tempatnya. Nah, oke. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan nih untuk chef. langsung Bu. Mungkin bisa dijawab di. Nah, nih, tunggu dulu. Biar pemirsa puas ngelihat pecak guramenya. Nah, yuk, Bang Desman kita ke sini bareng chefnya. Mungkin chef bisa berdiri di dekat sini benar. Nah, chef ini ada pertanyaan sebelum kita selesaikan sesi acara ini. Nah, kalau tadi kan marinasi pakai jeruk nipis. Nah, kalau nyambernya pakai jeruk limau gimana? Boleh, Boleh. bisa. Rasanya akan lebih seperti apa? Rasa mirip-mirip ya. Aromanya akan berbeda. Aromanya akan berbeda ya? Iya. Oke, jadi kalau mau pakai jeruk limau, silakan. Boleh. Aromanya akan sedikit berbeda, tapi sama segarnya. Sama segar. Oke, itu tadi dari by Seven. Oke. Nah, ada lagi dari Wan Sukmawati Baros. Yap.
kalau pakai ikan nila bedanya bakal bagaimana? Tadi aku udah sebutin ya, nila kan sama patin sama. Iya. Jadi perbedaannya ya di rasa ikan kan beda. Rasa ikan nila, rasa ikan kakap, rasa ikan gurame itu berbeda-beda. Kalau penggemar ikan mereka pasti paham. Jadi berbeda di rasanya, di rasa ikannya yang berbeda. Kalau bumbunya kurang lebih sama. Jadi karena ikan yang berbeda nanti akan sedikit berbeda juga rasanya. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Liana. Ya. Kalau pecak ini mesti ikan air tawar aja atau bisa pakai ikan laut bisa nggak Chef? So far yang selalu diajarkan oleh leluhur saya itu air tawar. Tapi bisa juga dengan ikan air asin boleh juga. Yang penting seperti tadi pertama saya bilang ya, selama teksturnya hampir sama, artinya dalam artian ikan yang bertekstur dan berserat agak kasar itu bisa aja. Asal jangan yang agak lembut ya, kayak gindara itu udah pasti nanti akan benyek nantinya karena kan dia bumbunya bumbu basah gitu. Makanya prefer saya kasih yang ikan yang berserat agak kasar. Berserat agak kasar ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan lagi dari Nani Bagus. Sambal pecak cocok nggak buat lele? Oh? Lele. Oh, lele. Ikan lele. Bisa juga sih, cuman lele itu sebenarnya di antara ikan air tawar, lele itu ikan yang paling gurih. Jadi ini udah gurih, ketemu gurih lagi. Jadi kalau bahasa Betawi kita bilang tuh bakal blenger. Bakal very strong, terlalu pekat rasanya. Jadi boleh-boleh aja. Seperti tadi saya bilang, tergantung selera. Ada yang suka asam, ada yang suka gurih, ada yang suka pedas. Itu boleh, tidak ada yang salah. Makanya di sini saya sajikan lebih ke universal untuk masyarakat luas. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan selera masing-masing. Nah ini pertanyaan terakhir nih Chef sebelum kita, karena waktunya juga sudah mepet ya. Dari 1M Guntar, selain rosemary kalau numis pakai daun jeruk gimana? Ini pertanyaannya. 1M Guntar. Siapa ini? Jangan-jangan tahu nih. Dia murid saya. Walah, boleh nggak tuh Chef? Kurang aja lu Tar ya. Oke. Jadi gini, numis pakai daun jeruk boleh. 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 Numisnya daun jeruknya dimasukin atau tadi dimarinasi? Back to the question. What is the question? Numis pakai daun jeruk. Ya. Boleh. Berarti numisnya dengan daun jeruk boleh. Boleh. Ini ada pertanyaan satu lagi. Boleh, terakhir boleh. dari By Seven. Tadi dengar Chef kalau ada versi yang pakai kacang. Cara masaknya sama nggak sama yang sambal tadi? Ya. Sama. Kurang lebih mirip. Hanya dikasih sambal yang ada kacangnya. Jadi dikasih kacang yang udah digoreng gitu ya? Yang udah digoreng. Kayak macam pecel. Oke. Makanya kan belum saya jelasin ya. Pecak itu versi Betawi, Jawanya bilangnya pecel. Oh gitu. Ada pecak, ada pecel, ada pecek juga. Gitu. Pecak tuh penyet. Jadi pecak itu ya antara mereka gitu. Jadi ada yang versi kacang, ada yang versi kuah. Di sini saya sajikan dengan yang versi kuah yang lebih famous di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bikin versi yang pakai kacang, tadi tambahin kacang yang sudah digoreng aja pas ngulek atau gitu. Gimana? Pas. Ya, kita ulek juga. Tambahin kacang tadi ya? Iya, kita ulek juga. Dan itu tadi pertanyaan kita yang terakhir. Nah, Chef, sebelum kita berpisah dengan para pemirsa nih, boleh kasih tahu nggak sih Chef, kalau kita datang ke Cafe Grand Via, makanan apa yang tradisional apa yang rekomendasi dari Chef di sini? Tadi sudah saya sebutkan kurang lebih kalau untuk ala carte kita ada sop buntut, ada nasi goreng kampung, ada mie tek-tek, dan itu yang istilahnya best seller di sini. Jadi mereka adalah menu-menu yang moving. Jadi kalau mau coba, kalau penasaran silahkan datang, pesan itu saya rekomendasi banget. Jadi ada apa tadi, mie tek-tek, nasi goreng kampung, sop buntut. Sama jangan lupa yang ini. Iya. Jangan lupa yang ini. Chef, terima kasih atas segala informasi yang sudah diberikan hari ini. Yes. Semoga kita dapat berjumpa lagi nanti di lain waktu. Sahabat Femina,
karena saya sudah berjauhan dengan chef, saya lepas Oke teman-teman. ini saya ya, masker saya. Nah itu tadi acara demo masak kita bersama Chef Muhammad Akbar, head chef dari Cafe Grand Via Grand Melia Jakarta. Nah untuk penanya yang tadi sudah bertanya-tanya, terima kasih. Nanti kita akan umumkan pemenangnya siapa di sosial media kita. Dan untuk Hotel Grand Melia Jakarta, terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan Femina. Dan apalagi ya Ariel? Oh ya, jangan lupa ikuti terus Femina di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Pinterest. Nah, tadi kita sudah ketemu dengan Chef Akbar, sudah belajar bagaimana masak pecah gurame. Jangan cuma ditonton aja, coba di rumah karena ini adalah warisan kuliner, warisan tradisional Indonesia, terutama Jakarta. Di Betawi, masakan Betawi ini walaupun ada di kota Jakarta, tapi sudah agak sedikit tertutup oleh masakan-masakan tradisional lain, bahkan mancanegara. Yuk kita lestarikan makanan tradisional kita. Kalau mau coba, datang ke Cafe Grand Via. Oke, saya Isyana Tiningmas dari Cafe Grand Via Jakarta, Hotel Grand Melia Jakarta. Undur diri, sampai ketemu di acara Facebook Live Femina yang akan datang. Terima kasih, bye-bye. Suka pedas nggak Mbak? Suka pedas? Oke, terima kasih sobat-sobat semua yang sudah menyaksikan acara saya berkolaborasi dengan 911 Kitchen Secret dari Femina. Dari Femina, ada banana di sini. Ya, ini pembulu saya dari GBD Jakarta. Oke, so just wait for the next update and see ya. Yeah. Dah.